Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Coba tebak kita mau kemana? Ada yang tahu? Hari ini kita berada di stasiun Cimekar. Nah, kurang lebih ini sekitar pukul 8 kami tiba di stasiun Cimekar. Kami menuju ke peron 2 karena kereta kami ada di sana. Nah, ini dia kereta kita. By the way, kita berkunjung ke sana di weekday ya. Lihat nih situasi di dalam kereta. Weekday aja sudah sepenuh itu ya. Saking penuhnya, salah satu teman kita ada yang nggak kebagian tempat duduk. Nah, kita di kereta ini cuma 25 sebenarnya karena teman kita yang satu lagi kesananya pakai motor. Tapi kok di sini cuma berempat. Ya nih teman kita yang satu nggak tahu nyelip di mana. Kita sekarang lagi transit di stasiun Bandung. Kita 3 stasiun lagi. See you. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Ciroyong. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Ngobrol di sana kita mau apa, terus kita kira di sana tuh tempatnya seperti apa ya, karena kita juga belum pernah ke sana gitu. Gak lama kita di dalam kereta, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di stasiun Cimahi. Di sini kita transit sebentar sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Kampung Cirende dan alhamdulillah kita sudah komplit berenam. Halo guys, kita ada di stasiun Cimahi. Wilujeng Sumping adalah ucapan ataupun kata-kata yang terletak di pintu utama Kampung Adat Cirende. Di sini juga tersedia saung kecil yang bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak. Dari stasiun Cimahi, kami mengendarai mobil Grab atau angkutan umum online karena kami tidak membawa kendaraan pribadi. Perjalanan dari stasiun Cimahi menuju Kampung Adat Cirende kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit. Sesampainya kami di pintu masuk Kampung Cirende, kami beristirahat sebentar di saung yang ada di sebelah ucapan Wilujeng Sumping. Setelah beristirahat sebentar, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk masuk ke kawasan Kampung Adat Cirende. Selain itu, terlihat juga bentuk rumah-rumah di kampung ini yang terlihat sama saja dengan rumah-rumah pada umumnya yang ada di era sekarang. Kami terus berjalan sampai tiba di persimpangan jalan yang membuat kami bingung memilih jalan yang mana, dan kami akhirnya memutuskan untuk lurus menaiki tangga dan mencari di mana letak rumah ketua adat Kampung Cirende. Terlihat selama kami berjalan sangat jarang ada orang yang berlalu lalang yang membuat kita kesulitan untuk bertanya di mana letak rumah ketua adat. Kami ingin meminta izin secara langsung kepada ketua adat untuk melakukan penelitian di kampung ini. Perjalanan yang kita lalui dari pintu masuk sampai akhirnya sampai di pusat kawasan Kampung Cirende membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 menit. Durasi kita berjalan kaki ditambah rasa bingung membuat salah satu teman kita kelelahan dan ia duduk beristirahat sejenak. Akhirnya kami menemukan rumah ketua adat dan kami diarahkan langsung untuk menuju ke balai. Yeay, alhamdulillah Wilujeng Sumping Baraya semuanya, kita sudah sampai di Kampung Adat Cirende ya. Setelah sekian panjangnya kita berjalan, sekarang kita langsung menuju ke balai. Balai ini merupakan tempat utama di kampung ini. Jadi untuk siapapun
tamu ataupun pengunjung pasti akan diarahkan untuk menuju ke balai. Nah, di sini kita langsung tanya nih, kira-kira siapa yang bisa kita jadi narasumber? Nah, sebelum itu kami disuguhkan dengan bentuk rumah kampung adat Cirende pada zaman dulu. Dulunya semua rumah berbentuk seperti ini. Rumah ini disebut dengan imah panggung. Di sini juga terlihat banyak anak-anak kecil yang memakai seragam, yang sepertinya mereka adalah anak-anak TK yang sedang belajar mengolah singkong, mulai dari mengupas, memotong, mencuci, memarut, dan seterusnya. Nah, kebetulan juga saat kita berkunjung terdapat mahasiswa jurusan arsitektur dari universitas lain yang datang untuk meneliti arsitektur bangunan yang ada di sini. Dan selain itu kita juga bertemu dengan mahasiswa yang sedang melakukan skripsi di kampung ini. Setelah bertemu dengan Kang Yogi mengarahkan kami untuk menuju rumah produksi karena beliau masih membersamai mahasiswa dari universitas lain. Di rumah produksi ada banyak ibu-ibu yang sedang mengolah olahan singkong dan kami diizinkan untuk melihat proses pengolahannya serta bertanya-tanya tentang olahan-olahan singkong yang ada di rumah produksi ini. Diadonin, kasih air, diadonin sampai rata, sampai nggak kelihatan putih ini. Kalau udah rata, dikukus kayak gitu tuh. Dijemur dulu ya, Bu? Iya, ini kan udah kering. Nah, kalau dari awalnya dari singkongnya diparut, diperas, terus ini dijemur, dari jemur digiling lagi kayak gini. Ini udah jadi mau jadi nasi, ini mah rasi. Ya. Dalam mengolah rasi, mereka memiliki pengolahan yang disebut dengan 7D, yaitu dikupas, dicuci, diparut, diperas, dijemur, ditumbuk, dan diayak. Inilah bentuk rasi yang telah mengalami tahapan 7D tersebut, tetapi belum dimasak untuk bisa dimakan. Selain rasi, di sini juga ada olahan singkong seperti cireng, dendeng kulit singkong, ekrol, keripik, simping, dan lain sebagainya. Kami melihat bagaimana bentuk rasi yang menjadi sumber makanan pokok mereka. Mereka tidak memakan nasi yang berasal dari beras atau padi, tetapi mereka memakan rasi atau beras singkong yang mereka olah sendiri. Semua yang ada di rumah produksi ini terbuat dari olahan singkong. Singkong yang mereka dapatkan juga berasal dari kebun sendiri, dan mereka juga belum pernah mendatangkan singkong dari tempat lain. Jadi mereka tidak pernah kekurangan makanan pokok atau mengalami krisis bahan pokok. Di rumah produksi ini disediakan tester untuk para pengunjung yang ingin mencoba berbagai macam olahan-olahan singkong. Dan di sini kami disuruh untuk mencoba tester tersebut. Nah, ini dia beberapa hasil karya mereka yang mereka jual. Ada cireng, simping, dan berbentuk packagingnya juga bagus ya teman-teman. Mereka juga bilang bahwasannya mereka tidak menerima produk dari luar. Jadi semua yang mereka jual di sini adalah olahan tangan mereka sendiri. Mereka hanya menjualnya di sini, tidak di tempat lain, karena di sini juga banyak pengunjung atau wisatawan yang membeli oleh-oleh khas kampung Cirende. Setelah dari rumah produksi, kita sekarang menuju Balandongan. Di Balandongan ini banyak sekali ya miniatur dari pakaian adat warga Cirende.
Di Balandongan juga disediakan banyak kursi-kursi untuk pengunjung. Di sini juga kami melakukan sesi wawancara dengan Kang Yogi. Bersama Kang Yogi, kami mendapatkan informasi tentang sejarah mereka, kenapa memakan singkong. Nah, sekitar abad ke-18 atau 19, Mama Ali mengajak masyarakat Cirende untuk mendapatkan kebebasan lahir dan batin. Pada saat itu, mereka dijajah oleh Belanda sehingga mewajibkan untuk menyetorkan bahan pangan pokok berupa beras. Oleh karenanya, Mama Ali ingin merubah mindset masyarakat Cirende bahwa sumber kekuatan tidak harus nasi. Mereka mencari makanan pokok selain padi, seperti jagung, singkong, sorghum, dan lainnya. 6 tahun kemudian, pada tahun 1924, Ambu Omah Rosmanah memprakarsai bahwa makanan pokok yang dapat dikonsumsi dan cocok adalah singkong. Beliau juga menemukan teknologi pengolahan pangan, merubah singkong menjadi terasi. Di sini juga disediakan toilet untuk para pengunjung dan tempat ibadah untuk umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah. Mereka juga menyediakan sajadah, sarung, dan mukena untuk sholat. Nah, sebelum itu, di sini kami mengisi amunisi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penelitian kami. Kami membeli es doger yang terlihat segar di tengah teriknya sinar matahari, dan di sini juga terdapat baslok yang cukup untuk mengganjal perut lapar kami. Iya, iklan dulu nih sebentar. Kita ketemu lagi sama adik-adik kita yang lucu ini. Hai Dede, bye-bye. Udah deh belajarnya. Mau kemana nih? Masa mau pulang aja? Gak mau nemenin kita di sini? Lucu-lucu banget ya teman-teman. Semoga kalian jadi sukses di masa depan. Dari informasi narasumber, kampung ini memiliki 3 tata wilayah, yaitu hutan larangan, hutan balada, dan hutan tutupan. Yang mereka tinggali merupakan bagian dari hutan balada, tempat mereka bermukim dan bercocok tanam. Dulunya rumah-rumah di sini berbentuk seperti imah panggung. Setelah ada TPA yang dibangun di daerah mereka, membuat banyak lalat yang masuk ke rumah, apalagi dengan banyaknya singkong di rumah mereka. Akhirnya mereka merubah bentuk bangunan seperti rumah-rumah pada umumnya yang sering kita temui. Di kampung ini juga terdapat makam leluhur yang terletak dekat dengan imah panggung, yaitu makam Mama Ali dan makam Ambu Omah Rosmanah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami di Kampung Cirende. Sebuah kampung kecil yang menyimpan kisah besar tentang sejarah yang tetap hidup, tentang kehidupan sehari-hari yang bersahaja, dan tentang kearifan lokal yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Warga Cirende mengajarkan kita bahwa kearifan lokal bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi nafas yang menghidupi hari ini dan masa depan. Terima kasih telah mengikuti langkah demi langkah kami, menyimak setiap detik perjalanan yang penuh pelajaran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah membuka hati untuk memahami dan menghargai keberagaman yang kita miliki. See you.